Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya membuat video tutorial pemasangan wattmeter ini ya. Cara settingnya di video sebelumnya kan sudah saya buatkan, tapi ternyata banyak yang bertanya tentang cara penyambungannya, meskipun sebetulnya di balik ini sudah ada petunjuknya, tapi ternyata masih banyak yang bingung. Yang pertama yang menjadi kunci dari pemasangan wattmeter ini adalah pemasangan ersannya. Ersannya itu di sini. Ersannya itu dipasang harus pasang di jalur utama baterai. Nah, saya gambarkan biar nggak bingung. Jadi petunjuknya kan sebetulnya sudah ada ya, baik di balik wattmeternya ataupun di bukunya. Nah, ini di bukunya ini juga ada, ini di buku petunjuknya. Di buku petunjuknya ini kalau saya gambarkan, ini kan persis nih, persis seperti yang ada di balik sini petunjuknya. Ini ada, bentar, ini satu. Di sini ada dua gambar. Yang pertama gambar untuk yang 10 ampere, kemudian yang kedua gambar yang di atas 50 ampere, yang bisa sampai 300 ampere. Bedanya apa? Bedanya adalah di sini ersan. Kalau yang 10 ampere, ersannya itu ada di dalam unit wattmeternya, sedangkan yang di atas 50 ampere itu ersannya dia keluar besar sekali, maka yang tadi kita pasang di sana itu adalah ersan. Nah, cara pemasangnya begini. Jadi di sebaliknya ini, nah ini saya gambarkan ulang di sini ya. Ini apa, wattmeternya itu ada min, plus, supply, kemudian ada 6 ya. 6 itu ini kuning, kelihatan di kamera. Kemudian ini biru, kemudian ini min utama, kemudian yang kedua itu plus baterai. Nah, kalau diperhatikan di petunjuknya ini, nah kembali lagi ke sini. Di sini ada keterangan external power supply, range jarak 3,3 sampai 12 volt. Gunakan jika baterai kurang dari 8 volt. Maksudnya adalah kalau baterai yang akan kita ukur itu di bawah 8 volt, kurang dari 8 volt, maka kita perlu menggunakan jalur ini, jalur power supply eksternal. Tapi kalau kita di motor listrik kan nggak mungkin pakai 8 volt, pasti di atas 36 volt, bisa 36, 48, 60, 72 dan seterusnya. Maka jalur ini tidak perlu digunakan. Maka bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya, nah ini ya, jalur ini, atau gini aja deh, saya oret-oret di sini aja deh, semoga di kamera kelihatan. Di kamera kelihatan ya. Kita fokus ke yang sini, yang ada apa namanya, ersannya. Nah, karena kita gunakan untuk mengukur kendaraan listrik yang baterainya di atas 36 volt ya pastinya, maka minusnya ini minus, kemudian minus yang ini berikutnya itu kita jumper langsung di sininya. Nah, di sininya juga nih, ini ya. Nah, ini kan ada jumper nih, ya kan, kelihatan. Nah, jumpernya ini, jumper hitam ini menghubungkan minus supply eksternal dan minus jalur yang di bawah. Kemudian plusnya dapat dari mana? Plusnya itu dapat dari jalur kontak. Plus yang ini itu tidak langsung dapat dari baterai. Tujuannya apa? Tujuannya biar dia hanya on ketika unit dikontak. Meskipun di sini juga sudah ada saklar on off ya. Jadi dia hanya on hanya ketika saklar dikontak. Kalau langsung nyambung ke baterai, eman-eman nanti ini jadi zombie, dia nguras baterai terus tanpa kita sadari. Meskipun unit diparkir lama kondisi off, dia konsumsi terus walaupun hanya
miliampere ya, tapi eman-eman. Artinya plusnya ini pastikan dia nyambungnya ke kontak. Jadi saya gambar ulang di sini. Minus tadi nyambung ke minus, dia minus dan minus kita jampar jadi satu. Jampar kecil aja ini, saya gambar biar jelas aja. Kemudian plusnya digunakan bukan yang di atas, bukan yang supply eksternal, tetapi plus yang bawah. Plus yang bawah itu nyambung ke kontak. Nah, posisi kontak itu kan ada di depan sini ya. Nah, ini mumpung belum dibungkus kabelnya, ini posisi kontak itu kan ada di sini. Positifnya, kabel positifnya itu diambilkan dari jalur kontak. Jadi dia hanya on ketika unit sudah dikontak. Nah, kemudian kembali ke sini. Di sini ada kabel kuning, biru dan hitam. Kuning. Oh, ini tadi salah gambar. Kuning, biru, kemudian hitam. Ada 3 kabel. Ini gunakan kabel yang panjang, kira-kira 1,5 meter lah. Itu ditarik sampai ke bawah. Ini kabelnya, ini kita kasih kabel tambahan dan pastikan dia aman dari koslet ya. Ini tarik ke bawah, ke belakang sampai masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam sini, ini ke bawah. Jadi masangnya memang harus bongkar bodi ini. Nah, kemudian taruh di jalur antara baterai dengan controller. Jadi pemasangan ersan-nya ini karena sudah saya solasi ya. Pemasangan ersan itu wajib pasang di jalur utama baterai dan controller. Tidak boleh di dekat wattmeter, harus di sini. Tujuannya apa? Karena di sini bakal dialiri oleh arus besar. Nah, kemudian 3 kabel yang tadi ini kan kecil-kecil. Ini nih. Baru ini masuk ke ersannya. Masuknya bagaimana? Sekali lagi sesuai dengan petunjuk yang di sini. Ini ersan kan ada 2 baut besar, kelihatan nggak di kamera? Ada 2 baut besar, ini baut 1, baut 2. Baut besarnya itu untuk nyambung sekun ke baterai dan sekun ke controller. Kemudian ada 2 baut kecil di tengahnya, yang di sini warnanya kabel kuning dan kabel biru, itu adalah untuk data arusnya. Nah, jadi kabel ini sekedar untuk data, untuk ngirim data arusnya ke wattmeter. Jadi pemasangannya kurang lebih begitu. Semoga bisa dipahami. Tutorial singkat kali ini mohon maaf sudah kita tutup ya, jadi nggak kelihatan ya. Intinya ini adalah 3 kabel. 3 kabel itu, yang pertama dia dapat minus baterai ya, bukan load ya, karena ini kan dia nyambung ke baterai, yang ini nyambung ke load, minus baterai. Kemudian yang kedua ini dia dapat data kabel biru dan kabel kuning yang ada di baut kecil sini. Data inilah yang melaporkan nilai arus yang masuk ke dalam yang harusnya terbaca di sini. Nah, kita nyalakan. Oke, dia sudah terukur. Itu sudah muncul 125 ampere. 125 miliampere. Itu adalah konsumsi arus listrik unit ini ketika kondisi belum digas, termasuk untuk display. Untuk kita coba P, saya gas. Oke, itu arusnya naik. Oke, 8 ampere, 9 ampere, 8,8 dan seterusnya. Terkait cara settingnya sudah sangat lengkap saya buat di video sebelumnya. Oke, semoga bermanfaat. Dari saya sekian. Terakhir ini harus diamankan menggunakan lem bakar. Ditetes lem bakar. Tujuannya apa? Biar memastikan unit ini waterproof. Meskipun ini konstruksi di dalamnya sudah waterproof, tetapi di sini juga perlu kita amankan menggunakan lem bakar biar dia aman dari korosi, aman dari korsleting. Nah, ini jadi ditutup. Karena apa? Ini ada jalur plus. Jalur plus nilainya setara dengan nilai tegangan baterai. Kemudian yang lain jalur minus. Nah, ini kan bahaya kalau korslet.
Oke, mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.